Hani tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana dengan Wei Li Chen?" Nangongwan dengan dingin tersenyum. "Wei Li Chen, saya tidak sengaja bertemu dengannya saat dia bepergian beberapa tahun sebelumnya. Saya tidak menyukai dia. Dia tampak anggun dan mulia, tapi dia adalah pencuri munafik dan tukang merayu. Saya mendengar bahwa dia diam-diam melakukan teknik menggambar yin pada 8 murid perempuannya. Dia kemungkinan besar menyimpan niat buruk untuk menikahiku. Itu sebabnya saya menolak permintaan pertamanya untuk menikah dengan saya." "Menolak? Apa yang berubah?" Hani penasaran bertanya. Nangongwan tidak langsung menjawab dan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tahu tentang 3 kultivator hebat di Selatan Surgawi?" Ekspresi Hani berubah muram dan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. "Tentu saja, ada kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di Jalan Benar, Jalan Iblis, dan Aliansi 9 Bangsa. Masing-masing hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap transformasi dewa. Itulah kenapa 3 negara adidaya tetap pada pijakan yang sama. Adapun Aliansi Jalan Surgawi kami memiliki suami istri tahap jiwa baru lahir pertengahan yang mahir dalam teknik gabungan. Bersama-sama, mereka mampu menahan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, meskipun dengan kesulitan. Apakah Wei Li Chen ada hubungannya dengan salah satu dari mereka?" "Tepat, paman Wei Li Chen adalah Wei Wuya, salah satu dari 3 kultivator hebat. Sebagai tetua peringkat tertinggi dari Aliansi 9 Bangsa, Wei Wuya ini mengolah seni kultivasi berbisa yang jarang terlihat. Dengan sapuan tangannya, dia mampu mengambil nyawa orang tanpa kontak apapun. Kemampuannya yang luar biasa berada di luar imajinasi." Nangongwan melipat jarinya dan tersenyum pahit. Hani merengut dan cahaya jahat muncul di matanya. "Mungkinkah Wei Wuya ini secara pribadi mempersulitmu?" Nangongwan memasang ekspresi marah. "Tidak, tapi Wei Wuya secara pribadi terlibat. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi tetua agung sekte kami sebelumnya meninggal dan digantikan oleh seorang saudari bela diri senior yang tua. Meskipun kultivasinya tidak lemah, dia berpikiran cerdas dan biasanya bertentangan dengan saya. Meskipun kami bergaul dengan tetua kami yang lain, hubungan di antara kami sangat buruk." Ekspresi Hani menjadi cemberut saat Nangongwan pindah ke inti masalah. Setelah Nangongwan menggertakkan giginya, dia berkata, "Setelah menolak permintaan pernikahan Wei Li Chen beberapa kali, Wei Li Chen secara pribadi menyebabkan Wei Wuya mengunjungi saudara seniorku ini. Meskipun saya tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan, setengah tahun kemudian dia tiba-tiba memaksa saya menikah dengan Wei Li Chen." Setelah beberapa saat terkejut, Hani dengan ragu berkata, "Apakah seniormu gila? Menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengan kultivator jiwa baru lahir dari sekte yang sama?" Nangongwan menyeringai dan dengan mengejek berkata, "Sepertinya begitu. Saya tidak menduga dia menjadi gila sampai tingkat ini. Namun, sepertinya kondisi Wei Wuya benar-benar sulit untuk ditolak." Saya kemudian menemukan bahwa selama sekte bulan bertopeng menyetujui pernikahan ini, 6 sekte tidak hanya akan berkembang keluar dari negara bagian Beliang, tetapi Wei Li Chen akan bersedia meninggalkan sekte pikiran mengalir setelah menikahi saya dan bergabung dengan sekte bulan bertopeng. Untuk 2 manfaat ini, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Berlawanan dari kemauan saya, dia merilis informasi bahwa saya akan menikah dengan Wei Li Chen dan bersiap untuk mengadakan perayaan, berharap untuk secara paksa menyimpulkan masalah ini sebelum dapat diubah. Jika saya ingin mundur nanti, saya tidak akan memiliki metode untuk melakukannya." Hani dengan senang berkata, "Jadi ternyata kamu tidak setuju dengan masalah ini. Kata-katamu yang dengan sengaja ingin menikah mengejutkan saya." Nangongwan memandang Hanli dan dengan sedih berkata, "Aku masih memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu. Bahkan setelah memadatkan jiwa yang baru lahir selama bertahun-tahun, mengapa kamu tidak mencariku lebih awal?
Jika kamu datang setahun lebih awal, masalah merepotkan ini bisa dihindari. Bukannya aku tidak ingin bertemu denganmu. Hani mencoba memberikan penjelasan. Tapi setelah beberapa saat, dia juga merasa ini benar-benar aneh. Meskipun Hani samar-samar merasa bahwa Nangongwan seharusnya menjadi seseorang yang benar-benar dia hargai. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak pernah berpikir untuk menyentuh perasaan ini. Jika bukan karena berita tentang Nangongwan yang tiba-tiba menikah, dia khawatir dia masih akan ragu-ragu dalam masalah ini, daripada langsung menghadapi perasaan ini. Saat ekspresi Hani tetap tenang, Nangongwan dengan anggun berdiri dan mengambil beberapa langkah menuju Hanli. Dia langsung menatap matanya dan berkata, "Sejujurnya, keadaanku sendiri hampir sama denganmu. Meskipun pengalaman dan kemampuan kita sendiri jauh melampaui manusia, kita takut dan tidak terbiasa dengan emosi kita. Bahkan jika kita memiliki kesan mendalam satu sama lain, kita bukanlah pasangan fana. Kita tidak bisa melepaskan semua gairah kita dalam sekejap, dan emosi kita berkobar seperti bintang. Kultivator tidak punya pilihan selain melemahkan emosi kita dan mengubur sebagian besar dari mereka. Yang tertinggal hanyalah hubungan biasa dan datar yang langgeng." Setelah dia mengatakan ini dengan nada lembut, Nangongwan mengulurkan tangannya yang ramping dan meraih telapak tangan Hanli. Setelah beberapa saat hening, Hani meletakkan tangannya yang lain di atas. Sensasi lembut tangannya menyebabkan dia merasakan sedikit kenyamanan. Nangongwan tersipu dan dia dengan cepat menarik tangannya dengan malu-malu memelototi Hani dalam prosesnya. Hani tidak keberatan dengan ini dan hanya tersenyum. "Wan-er, meskipun kamu terjebak di sini, dari seberapa tenang kamu seharusnya sudah memiliki rencana untuk melarikan diri. Kenapa lagi kamu tampak begitu bebas dari rasa khawatir?" Ketika Nangongwan mendengar ini, dia tersenyum dan niat licik dikhianati dari matanya. "Kamu pemikir yang cepat. Iya, meskipun saya berada di dalam tahanan rumah, hanya sedikit eselon atas yang mengetahui hal ini. Murid biasa sama sekali tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, saya tidak akan bisa langsung menerima jimat transmisi suara dari keponakan bela diri Tang. Namun, banyak pembatasan telah ditempatkan pada tubuh saya karena takut saya akan melarikan diri. Pembatasan lainnya tidak masalah bagi saya karena mereka ditempatkan tanpa pengetahuan tentang kemampuan luar biasa apa yang saya mampu setelah saya memasuki tahap jiwa baru lahir. Pembatasan umum ini dapat dihapus kapan saja, dan saya bisa memulihkan kultivasi asli saya. Tapi ada satu batasan yang tidak mudah dihilangkan. Teknik pengendalian jantung secara pribadi ditempatkan di tubuhku oleh senior itu. Teknik ini adalah sesuatu yang dia siapkan dari sebuah catatan. Jika saya tidak mau menyetujui pernikahan, dia akan dapat menggunakan teknik ini untuk sementara mengendalikan saya. Dia bahkan menggunakan esensi darahnya sendiri untuk menempatkan pembatasan. Melalui penggunaan medali pembatasan ini, saya tidak akan bisa lepas dari kendalinya dalam jarak 50 km darinya, kecuali jika dihancurkan. Untungnya tidak ada jarak yang terlalu jauh antara kultivasi kami, dan dia hanya mampu mengendalikan saya untuk melakukan beberapa gerakan sederhana. Dia tidak akan memiliki kendali atas kekuatan sihir tubuhku." Hani penasaran bertanya, "Kalau begitu, rencanamu adalah?" Nangongwan dengan lembut tersenyum dan tertawa kecil. Dia berkata dengan nada khawatir, "Saya awalnya berpikir untuk memulihkan kekuatan sihir saya ketika keamanan paling ringan, yaitu beberapa hari sebelum upacara akan dilaksanakan. Setelah itu, saya akan segera melarikan diri jauh. Selama saya berada di luar jangkauan jimat pembatasan, dia tidak bisa mengendalikan saya. Tetapi karena kamu sekarang di sini, saya akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Bagaimanapun, kamu adalah pria yang ingin menikahi saya. Dari apa yang saya dengar, Anda dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultivator dengan tingkat yang sama. Anda harus cukup terampil." Hani mengerutkan kening dan bergumam, "Teknik pengendalian jantung.
Pembatasan itu benar-benar merepotkan. Apakah ada metode lain untuk melarutkannya selain menghancurkan medali? Mata cerah Nangong Wan berkedip dan dia dengan ceroboh berkata, "Bahkan jika tidak ada, biarkan saja. Bagaimanapun, kita akan jauh dari sekte bulan bertopeng." Mata Hani menyipit dan kilatan dingin berkedip dari matanya. Dia dengan tegas berkata, "Tidak masalah, bukankah itu hanya jimat pembatasan? Itu seharusnya dalam genggaman senior Anda. Aku bisa pergi dan mengambilnya. Aku akan bisa melampiaskan kemarahan atas namamu juga." Nangong Wan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum menunjukkan sedikit kenakalan. "Aku hanya mengatakannya untuk menguji niatmu. Saya benar-benar tidak berniat menyuruh Anda pergi dan merebut jimat pembatasan. Kakak perempuan senior saya adalah seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan dan memiliki kemampuan di luar para kultivator jiwa baru lahir awal seperti kita. Mari kita menyelinap pergi diam-diam. Paling buruk, saya hanya akan menghabiskan 10 tahun lagi untuk mengurangi formasi." Hani terdiam. Waktu baginya untuk bersatu dengan wanita dunia lain ini akan segera datang. Lalu dia tersenyum dan dengan percaya diri berkata, "Tidak masalah. Mari kita lihat dulu bagaimana kelanjutannya. Jika tidak berhasil, kita bisa melarikan diri. Dengan saya di sekitar, saya akan dapat membawa Anda keluar terlepas dari batasan pada tubuh Anda." Setelah mempelajari Hanli sebentar, Nangong Wan sepertinya mengerti bahwa Hanli tidak berubah pikiran. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Baik, meskipun saya tidak tahu seberapa besar kemampuan Anda pasti agak terampil mengingat kepercayaan diri Anda. Tetapi Anda tidak perlu mengambil inisiatif untuk mencarinya. Kediaman senior perempuan saya dilapisi dengan batasan. Jadi saya akan menariknya ke sini sebagai gantinya. Setelah itu, kita akan dapat memanfaatkan bantuan dari pembatasan untuk menangkapnya saat dia lengah." Setelah berpikir sejenak, Hani tersenyum dan berkata, "Itu adalah metode yang benar-benar lebih dapat diandalkan. Namun, apakah Anda masih dapat menggunakan pembatasan di tempat tinggal gua Anda?" Ketika saya tiba, tampaknya pembatasan itu telah dilanggar. Nangong Wan dengan cepat menjawab, "Jangan khawatir, meskipun beberapa permukaan batasan telah dihancurkan oleh seniorku, masih ada satu batasan tersembunyi yang sangat kuat yang belum dia temukan. Itu masih bisa digunakan." Hani mengusap dagunya dan berkata, "Bagus, karena kita bisa menggunakannya, saya juga memiliki beberapa set alat formasi mantra. Meskipun mereka tidak kuat, setelah ditempatkan, mereka akan mampu memberikan tingkat impedansi tertentu." Setelah mendengar Hanli, Nangong Wan menjadi lebih percaya diri. "Kamu punya bendera formasi, itu lebih baik. Kita tidak bisa menunda. Saya akan membutuhkan setengah hari untuk menghapus batasan pada tubuh saya dan memulihkan kekuatan sihir saya. Kamu harus mulai meletakkan formasi mantra selama waktu itu." Setelah berpikir sejenak, Hani dengan bingung bertanya, "Jika kita berhasil, tidak bisakah kamu mengendalikan sekte bulan bertopeng? Dengan begitu, kita tidak perlu melarikan diri." Setelah beberapa saat terkejut, Nangong Wan menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin. Selain senior perempuan saya, ada satu kultivator jiwa baru lahir lainnya. Meskipun hubungan saya dengannya baik, dia pasti tidak akan mengizinkan saya untuk mengambil gelar Tetua Agung secara tidak sah. Saya juga tidak punya keinginan untuk perebutan kekuasaan. Saya hanya menginginkan tempat yang damai, di mana saya dapat berkultivasi dengan tenang." Hani menggelengkan kepalanya dan dengan dingin tersenyum. "Jika itu masalahnya, biarkan saja. Jika ini berhasil dengan lancar, Anda dapat mengikuti saya kembali ke Sekte Awan Melayang. Bahkan jika Persatuan Sembilan Bangsa lebih kuat dan Wei Wuya sangat menyayangi Wei Li Chen, dia tidak akan berani menyinggung aliansi Jalan Surgawi bersama dengan dua kultivator jiwa baru lahir selama invasi prajurit mantra." Segera setelah itu, Hani menampar kantong penyimpanan di pinggangnya dan membalik tangannya memanggil setumpuk bendera formasi dan pelat formasi. Ketika Nangong Wan melihat ini,
dia samar-samar tersenyum dan duduk kembali. Dengan mata tertutup, dia membentuk segel mantra aneh dengan tangannya. Sesaat kemudian, pakaiannya yang seputih salju mulai memancarkan api merah. Tingginya mencapai 1 meter dan menyelimuti Nangongwan. Hani kemudian mulai bergerak. Tubuhnya kabur dan berputar-putar di sekitar aula, meletakkan bendera formasi dan piring di seluruh aula. Pancaran berbagai warna bersinar sebentar sebelum tenggelam jauh ke dalam aula dan menghilang dari pandangan. Mengatur formasi membutuhkan sedikit waktu, tetapi agar formasi mantra menampilkan kekuatan sebanyak mungkin, Hani memasang formasi mantra hanya mencakup area aula. Selain itu, dia juga menempatkan formasi mantra agar tetap tersembunyi. Itu tidak akan ditemukan kecuali jika dicari dengan cermat. Bendera dan plat formasi ini semuanya adalah sesuatu yang telah disempurnakan Hanli saat dia berada pada tahap formasi inti. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berurusan dengan kultivator formasi inti. Apalagi kultivator jiwa baru lahir. Hani tidak punya banyak harapan untuk mereka. Setelah meletakkan semua formasi mantra, dia bergumam pada dirinya sendiri. Dan tiba-tiba menyapu lengan bajunya. Seberkas cahaya putih melesat keluar dan terbang melingkar di sekitar Hanli sebelum jatuh di depan Hanli, menampakkan dirinya sebagai rubah putih kecil. Silvermoon berseri-seri dan berkata, "Tuan, apakah Anda tidak takut membuat Nyonya Nangong cemburu dengan memanggil saya?" Hani mengangkat alisnya dan menatap rubah kecil itu. Siapa yang akan cemburu pada roh artefak sepertimu? Saya akan segera menghadapi kultivator tahap pertengahan jiwa baru lahir. Dan saya tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Meskipun saya memiliki beberapa batasan yang membantu saya juga membutuhkan Anda untuk membantu. Seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultivator jiwa baru lahir awal. Akan sulit untuk mengalahkannya, bahkan saat menggunakan semua kekuatanku. Silvermoon dengan cepat menjawab, "Tuan, bagaimana Anda berencana meminta pelayan ini membantu Anda?" Hani mengeluarkan sesuatu dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Silvermoon. Sederhana saja, gunakan harta ini pada saat yang tepat. Anda tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Silvermoon menggenggam benda itu dengan cakarnya dan dengan ragu berkata, "Kau mengizinkanku menggunakan ini?" Hani dengan tenang berkata, "Benar, jika Anda mengendalikan benda itu, Anda seharusnya bisa menampilkan lebih banyak kekuatannya daripada yang saya bisa. Dan saya akan mengkonsumsi kekuatan sihir dengan menggunakan benda itu. Jadi akan lebih baik untuk membiarkan Anda menggunakannya. Tentu saja, Anda hanya akan dapat menggunakan itu untuk waktu yang singkat. Lagi pula, roh artefak tidak bisa mengendalikan harta lain untuk jangka waktu yang lama." Silvermoon menundukkan kepalanya dan dengan sedih berkata, "Saya mengerti." Pada saat yang sama, dia menggosok benda itu beberapa kali, seolah-olah dia menyukainya. Ketika Hani melihat ini, dia merasa hatinya bergetar. Setelah Silvermoon menggenggam benda itu, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya perak, dan dia menghilang ke dalam tanah. Setelah itu, Hani berjalan beberapa lingkaran di sekitar aula, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit dengan inspirasi yang tiba-tiba. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia melemparkan kantong binatang rohnya ke udara dan memanggil segerombolan besar kumbang pemakan emas yang tercemar hitam. Mereka berputar di atasnya sebagai awan selebar 3 meter. Hani menarik nafas dalam-dalam dan meniupkan kabut biru ke awan. Dengan kedua tangannya dalam segel mantra, dia dengan lembut mengucapkan mantra, dan awan serangga berdengung sesaat sebelum berubah menjadi bintik cahaya bintang. Bintik-bintik cahaya kemudian melayang ke langit-langit dan menghilang dengan kedipan cahaya biru, benar-benar menutupi aura mereka. Hani menyipitkan matanya dan menatap langit-langit sejenak lagi. Setelah merasakan tidak ada yang jelas, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah meletakkan itu semua, Hani mengalihkan pandangannya ke Nangongwan. Pada saat itu, nyala api di tubuhnya mengembara
dan bergeser sampai berbentuk cakra merah bundar yang anehnya berdenyut dengan cahaya. Perubahan nyala api juga mempengaruhi ki spiritual di aula, menyebabkannya menjadi gelisah. Hani mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Setelah beberapa pemikiran, dia menabrak pilar batu di dekatnya dengan segel mantra, dan menyebabkan lapisan penghalang biru tiba-tiba muncul dengan Nangowan di tengahnya. Segera, ki spiritual di sekitar aula kembali normal. Ketika Hani melihat ini, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya, memanggil kursi jerami ke dalam genggamannya. Dia kemudian dengan santai duduk di seberang Nangowan dan diam-diam menatapnya. Dengan kesempatan yang baik untuk melirik wajahnya yang menawan, dia secara alami ingin memperhatikan wanita yang dia dambakan selama bertahun-tahun. Tidak lama kemudian, Hani menjadi terpesona dan ekspresinya menjadi lemah. Namun tak lama kemudian, sosok Hani tiba-tiba menghilang tanpa peringatan. Wanita yang telah memata-matai dari luar aula terkejut dengan ini. Mengutuk dalam hati, dia segera berusaha melarikan diri. Tapi dia terlalu lambat saat mendengar suara tenang Hani dari belakangnya. "Mengapa kamu memata-matai kami? Apakah Anda tidak takut leluhur bela diri Anda akan menegur Anda?" Tidak berani menoleh, dia tergagap. Aku tidak memata-matai. Hanya saja leluhur bela diri belum muncul setelah sekian lama. Jadi saya merasa khawatir." Itu adalah wanita berjubah kuning yang memimpin Hani ke aula. Pada saat itu, dia sudah merasakan tekanan besar muncul di belakangnya, memaksanya untuk memberikan penjelasan yang mengkhawatirkan. Dengan tangan di belakang punggungnya, Hani menatap wanita muda itu tanpa emosi berkata, "Oh, benarkah? Karena Anda hanya ingin melihatnya, mengapa Anda menyembunyikan diri Anda dengan seksama? Anda bahkan menggunakan jimat tingkat tinggi yang langka seperti jimat roh penyembunyi. Bagaimana seorang kultivator pembangunan fondasi seperti Anda mendapatkan itu?" "Saya?" Dalam keterkejutan wanita muda itu, Hani dengan dingin berkata, "Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Anda akan patuh mengikuti saya kembali. Setelah leluhur bela diri Anda selesai, dia akan memutuskan bagaimana menghadapi Anda." Begitu wanita berjubah kuning mendengar ini, dia menjadi takut dan langsung meremas jimat di tangannya yang lain. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning dan dia menembak ke bawah koridor dalam upaya untuk melarikan diri. Hani dengan dingin menatapnya, tetapi tidak bergerak untuk mengejarnya. Begitu dia melakukan perjalanan sekitar 30 meter, dinding di dekatnya tiba-tiba memuntahkan awan kabut merah muda yang menyelimutinya. Cahaya yang mengelilingi tubuh wanita muda itu tersebar dan tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Dalam kedipan cahaya kuning, Silvermoon muncul dari dinding dan dengan anggun menggoyangkan ekornya beberapa kali sebelum berjalan ke arah wanita muda itu. Aula Matahari Terbenam adalah kediaman bagi tetua agung untuk banyak generasi berturut-turut dari sekte bulan bertopeng. Tidak hanya roh yang ditempatkan dengan baik di sana, tetapi aula itu juga sangat berlapis dengan batasan. Terlepas dari beberapa tetua lainnya, tidak ada yang bisa dengan mudah mendekati aula tanpa izin dari tetua agung. Pada saat itu, seberkas cahaya merah terbang melintasi cakrawala. Itu berputar beberapa kali di sekitar aula Matahari Terbenam dan bisa masuk tanpa halangan. Cahaya merah melewati beberapa lapisan batasan seolah-olah mereka tidak ada di sana, dan memasuki ruang samping setelah beberapa putaran. Di dalam ruangan, ada seorang wanita cantik anggun bermeditasi di atas sajadah. Kulitnya tampak sangat pucat dan dia tampak berusia awal 20-an. Tubuhnya samar-samar memancarkan ki yang dingin. Dalam sekejap cahaya merah muncul di hadapan wanita itu. Dia perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia memberi isyarat ke cahaya merah, dan kemudian jatuh ke tangan wanita itu dalam bola cahaya merah seukuran kepalan tangan. Wanita sedingin es itu menatap api dan tanpa ekspresi membalik tangannya memadamkannya. Apa yang gadis itu rencanakan? Mengambil inisiatif untuk menemuiku. Tapi karena nada suaranya sangat lembut, lebih baik aku melihatnya. Dengan cepat dan tegas, wanita itu dengan cepat terbang dalam seberkas cahaya putih dan langsung terbang keluar dari aula Matahari Terbenam.
Tidak lama kemudian, wanita itu tiba di depan gua kediaman Nangongwan. Dia turun ke bawah dan memeriksa sekelilingnya. Itu tampak biasa dan batasan di luar kediaman gua masih rusak, sehingga tidak bisa digunakan. Setelah melihat tidak ada yang aneh, dia berjalan menuju kediaman gua dengan percaya diri dan memukul pintu batu dengan segel mantra putih, membukanya dengan sendirinya. Wanita pucat itu kemudian dengan tenang berjalan masuk tanpa sepatah kata pun.